Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Begitu juga keadaan Ustadz hari ini. Alhamdulillah anak-anak, kita patut bersyukur kepada Allah masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula di pagi hari ini kita masih dipertemukan walau tidak secara langsung namun belajar secara daring. Meski demikian anak-anak kita harus tetap mensyukurinya karena kita dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah anak-anak, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa anak-anak harus selalu membantu orang tua, ya. Jangan jadi anak yang malas. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak, silahkan buka tema 1 sub tema 1 PB3. Tema 1 sub tema 1 pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3 ini kamu perhatikan di situ padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Anak, sudahkah kamu membiasakan diri untuk berolahraga? Anak, sekalipun dalam masa pandemi ini, kalian jangan bermalas-malas tidur terus setiap hari. Jadi, kalau bisa di pagi hari, ya, entah itu bersepeda atau jalan kaki atau apa saja, yang penting kamu harus berolahraga. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Ya. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara genetatif, juga berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita pelajari. Perhatikan di sini, ya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Yang kedua, ada bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis sendiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Ketiga, itu ada pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak satu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua.
Ya. Di perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua. Dan nyatakan berikut ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan reproduksi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada dua jenis perkembangbiakan pada makhluk hidup, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Tidak perlu melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Adapun perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Harus melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Jika kita akan membahas kedua jenis perkembangbiakan tersebut pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tadi sudah dijelaskan terbagi lagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami artinya perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin, terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangan tumbuhan secara vegetatif buatan artinya berkembang biakan pada tumbuhan terjadi tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Hanya dengan bantuan manusia barulah tumbuhan tersebut memiliki keturunan atau mempunyai anak. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangan biakan vegetatif alami ini akan kita uraikan berikut. Marilah kita perhatikan. Ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami. Satu, membelah diri. Ya. Jadi cara perkembangbiakan tumbuhan itu bersatu adalah dengan membelah dirinya sendiri. Sel anak akan memisahkan diri secara langsung dan sudah dapat menghasilkan keturunan atau memiliki anak. Yang kedua, spora. Nah, yang ketiga adalah tunas. Nah, contoh seperti pisang, pohon tebu, dan tunas bambu. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dan tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu contohnya adalah pisang, tebu, dan bambu, ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut sekarang. Perhatikan di lingkungan rumahmu. Kalau di situ ditulis di sekolahmu, tapi di rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut nama tanamannya apa, cara berkembang biaknya di mana, terus diberi keterangan. Gitu ya. Itu kamu kerjakan. Lanjut. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kalau kamu punya tumbuhan, jangan sampai kamu abaikan, mungkin ya, rawatlah tumbuhan kamu itu. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Itu dengan cara siram, dipupuk, disiangi, ya. Takut ada rumput-rumput yang mengganggu. Itu ya,
biar tumbuhnya bagus, subur. Ya. Lanjut sekarang. Kan, tumbuhan sumber kehidupan. Tumbuhan ini merupakan sumber kehidupan. Seandainya tidak ada tumbuhan, mungkin manusia ini tidak akan bisa hidup. Ya. Lalu, seperti yang kamu makan, seperti padi, jagung, ketela, semuanya berasal dari tumbuhan. Perhatikan, ini bacaan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah itu biasanya padi, palawija, jagung, tebu, dan lain sebagainya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganda. Dataran tinggi adalah dataran yang luasnya dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger yang ada di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas yaitu yang ada di Aceh, dan dataran tinggi Bone yang ada di Sulawesi Selatan. Ini tumbuhan di dataran tinggi biasanya adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran, kentang, dan sebagainya. Apakah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Anak-anak, istilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, ini di sini ya. Seperti yang ada di atas, kamu perhatikan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ini termasuk paragraf pertama. Apa ide pokoknya? Saya beri contoh ide pokoknya di sini ya. Nomor 1 paragraf pertama, ide pokoknya Indonesia adalah negara kepulauan. Bisa atau ditambahi, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa ya. Nomor 2, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Apa ide pokoknya di sini? Ide pokoknya adalah ya, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 2 sampai 200 meter. Ini paragraf yang kedua ya. Dan untuk paragraf yang ketiga silakan kalian isi sendiri. Nah, kita lanjut. Saya kira sampai di sini dulu anak-anak ya. Lalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjauhi daripada kerumunan. Sekian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.